KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat dan negara. Dikarenakan KKN hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih sehingga orang-orang kecil dan jujur akan dirugikan. Menteri Sosial Julian P. Batubara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap bantuan sosial di Kementerian Sosial, yang mana seharusnya bantuan sosial ini diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi virus corona berupa bantuan bansos. Dalam konversi pers di gedung KPK, ia dihadirkan bersama barang bukti uang tunai senilai 14, miliar dalam berbagai jenis mata uang. Padahal akibat pandemi COVID-19 telah mempengaruhi berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak. Tak hanya kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas kepada perekonomian. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), akibat pandemi ini tercatat 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Akibat yang terjadi saat pandemi COVID-19, 1. Jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal, pengangguran meningkat, merubah berbagai aspek dalam keseharian, mendorong sebagian orang untuk bertindak panik buying, dan yang terakhir terjadinya kerugian negara akibat korupsi bansos. Hal ini yang sangat diperbincangkan. Akibat perbuatannya, Juliari Batubara dicopot jabatannya sebagai Menteri Sosial atas tindakan korupsi. KPK diharapkan memberikan maksimal bahkan hukuman mati kepada para pelaku, sebab hal itu bisa menjadi efek jera bagi pelaku yang tetap nekat korupsi di tengah bencana, karena kerugian negara yang ditimbulkan korupsi sudah mencapai triliun. Analisis dikaitkan dengan nilai Pancasila. Korupsi dana bantuan sosial tersebut dilakukan oleh pejabat pemerintahan, yaitu Menteri Sosial yang memiliki peranan penting membantu perekonomian masyarakat pada masa pandemi seperti ini. Hal tersebut jelas mengingkari Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana rakyat Indonesia yang membutuhkan bantuan pemerintah di masa susah seperti pandemi saat ini, tetapi besaran bantuan tersebut dipotong oleh pejabat pemerintahan guna memperkaya diri sendiri, tentu membuat geram serta membuat rakyat tak habis pikir melakukan korupsi di masa seperti pandemi seperti ini.